Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sekarang lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tematik tema 2, subtema ketiga, pembelajaran 2 dan ketiga. Yang akan kita bahas itu dari kewajiban sebagai anak, wawancara, karya dekoratif, lalu garis bilangan. Yang pertama, kewajiban anak. Setiap sore malam mendapat tugas menyiram tanaman di halaman rumah. Orang tua Mala telah membagi tugas untuk setiap anggota keluarga. Tugas rumah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau segala sesuatu yang kita lakukan. Di rumah, kewajibanmu tentu berbeda dengan orang tuamu. Begitupun di sekolah, kewajibanmu berbeda dengan guru. Pelaksanaan kewajiban harus disesuaikan dengan peranannya masing-masing. Yang pertama itu kewajiban sebagai anak. Yang kedua, kewajiban sebagai pelajar. Yang ketiga, kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Yang pertama dulu, di rumah kamu berperan sebagai anak. Kewajiban anak di rumah adalah belajar, menghormati orang tua, serta taat dan patuh pada perintah orang tua. Yang kedua, kewajiban kalian sebagai pelajar. Di sekolah, kamu berperan sebagai pelajar. Kewajiban pelajar adalah menaati peraturan di sekolah serta menghormati guru. Nah, yang ketiga itu kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Sebagai umat beragama, kita harus melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Sebagai makhluk Tuhan, kita juga memiliki kewajiban untuk menyayangi makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan dan tumbuhan dengan cara merawatnya secara baik. Kamu sudah belajar kewajiban anak. Sekarang apa dalam keluargamu juga ada pembagian tugas? Apa tugasmu sehari-hari di rumah? Apakah kamu melakukan dengan penuh tanggung jawab? Coba ceritakan kewajibanmu dengan divideokan. Jadi kalian bercerita di dalam sebuah video apa saja kewajibanmu sebagai anak selama di rumah. Apa kamu melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh orang tua atau yang diberikan oleh orang tua dengan penuh tanggung jawab? Nah, coba kalian ceritakan di dalam video tersebut, oke? Ketika membeli bibit anggrek bulan, Cika melihat tanaman hias yang ditanam di dalam pot yang terbuat dari botol plastik. Cika tertarik dengan pot tersebut karena unik. Cika berencana untuk membuatnya sendiri. Cika lalu bertanya pada penjual tanaman, "Pak, saya suka pot dari botol bekas ini. Bentuknya unik. Apakah pot ini Bapak buat sendiri?" "Iya nak, Bapak membuatnya sendiri. Kalau Bapak punya waktu luang, Bapak membuat pot dari barang bekas. Selain bermanfaat, kegiatan ini juga dapat mengurangi sampah." "Wah, saya juga ingin membuat pot-pot bunga itu sendiri. Bagaimana caranya, Pak?" "Caranya mudah kok.
Pertama, potong botol plastik menjadi 2 bagian. Kemudian, bagian atas diisi dengan tanah dan tanaman, sedangkan bagian bawah diisi dengan air. Wah, sepertinya mudah membuatnya ya, Pak. Ya, memang mudah, tapi kamu perlu berhati-hati ketika memotong botol plastiknya. Jika perlu, mintalah bantuan orang dewasa untuk melakukannya. Terima kasih untuk penjelasannya ya, Pak. Sama-sama, Nak. Kamu sudah belajar tentang cara merawat tanaman di dalam pot botol plastik. Coba sekarang kamu perankan menjadi Cika. Apa yang akan kamu tanyakan kepada ibumu tentang cara merawat tanaman di dalam pot plastik? Jika kamu sudah tahu apa yang akan kamu tanyakan, kamu bisa menulis pertanyaannya di buku tematik terpadu halaman 95. Coba sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 95. Nah, sekarang kalian mendengar sebuah cerita, yaitu karya wisata ke Taman Bunga Nusantara. Cika dan teman-temannya mengadakan karya wisata ke Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara terletak di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Menurut ibu guru, tujuan dilakukannya karya wisata ini adalah agar murid-murid semakin mengenal berbagai jenis tumbuhan dan menyayanginya. Cika dan teman-temannya berangkat dari pukul 7. Mereka menggunakan bus besar. Di dalam bus, murid-murid menaati aturan keselamatan di perjalanan yang sudah ibu guru ingatkan sebelum berangkat. Karena jalanannya lancar, maka perjalanannya hanya ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Sesampai di tujuan, murid-murid memasuki kawasan Taman Bunga Nusantara dengan tertib. Mereka kemudian menikmati keindahan tempat tersebut. Ada juga beberapa murid menikmatinya sambil bermain-main. Sebagian murid duduk sambil menikmati makanan yang mereka bawa. Raka menikmati makanan yang dibawanya berupa jus dan roti. Setelah memakannya, Raka membuang bungkus roti dan kemasan jus sembarangan. Padahal tidak jauh dari tempat Raka ada tempat sampah. Ibu guru melihat perbuatan Raka. Ibu guru menegur Raka. Menurut ibu guru, kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Raka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Raka kemudian membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Sore hari, murid-murid kembali pulang. Mereka sangat senang melakukan karya wisata kali ini. Selain melepas penat, mereka juga mendapatkan informasi tentang berbagai jenis tumbuhan. Di Taman Bunga Nusantara, Cika melihat dan mengamati aneka bunga yang hidup di sana. Cika lalu menggambarnya di kertas. Motif tumbuhan yang dibuat Cika bagus sekali. Coba sekarang kamu cari sebuah daun mangga atau daun di sekitar rumahmu. Jiplaklah daun tersebut pada kertas HVS atau A4. Kemudian hiaslah semenarik mungkin menjadi hiasan dekoratif. Terdapat di buku pendalaman tematik pembelajaran ketiga, kegiatan ketiga, halaman 61. Dan paling lambat dikumpulkannya hari Kamis.
Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Apakah kamu masih ingat? Agar kamu lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Buatlah garis bilangan untuk menggambarkan penjumlahan berikut. 4 ditambah 7. Kita buat garis bilangan dulu. Lalu, kita ambil anak panah dari angka 1 ke angka 4. Lalu, kita ambil panah lagi dari angka 4 ke angka 11. Jadi, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, bagaimana? Kamu sudah memahaminya? Jika kamu sudah memahaminya, sekarang kamu berlatih yuk di buku tematik terpadu. Baik, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nah, kalian sudah mengingatkan pembelajaran dari materi sebelumnya? Nah, sekarang kita terapkan lagi yuk dengan latihan-latihan yang sudah kalian tahu apa saja yang harus kalian kerjakan. Jikalau ada kesalahan atau pengucapan dalam Ibu menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.